Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Wildani Estianti. Di sini aku mau ngejelasin tentang CRUD. Apa sih itu CRUD? CRUD itu ada di dalam dunia pemrograman. CRUD itu atau yang bisa disingkat create, read, update, dan delete itu adalah hal yang bisa dibilang sangat mendasar saat kita membuat sebuah project. Dalam sebuah project itu ada yang namanya pengolahan data. Dan pengolahan data itu kita biasanya pasti menggunakan operasi dalam CRUD itu. Biasanya kita meng-create data, read data, update data, dan delete. Untuk pengertiannya, create itu apa sih? Create itu untuk membuat atau menambah baris data. Sedangkan read untuk membaca data yang kita buat, dan update untuk mengubah datanya, dan sedangkan delete untuk menghapus datanya. Oke, sekarang bagaimana sih caranya kita membuat database dengan codingannya agar bisa terhubung? Kita buat di XAMPP Control Panel. Ini untuk penghubung antara database dan codingannya. Kita di sini pakai Apache, kita klik start, dan MySQL kita klik start, dan kita di sini menggunakan MySQL. Jadi yang kita adminkan yaitu MySQL. Dan dia akan terhubung ke localhost. Di sini itu adalah tempat kita membuat database. Di sini aku sudah membuat toko buku. Di sini di dalam toko buku ini ada banyak pilihannya. Dan di sini aku mau ngejelasin tentang penulis. Kita di sini mau CRUD tentang penulis, kita mau create data penulis, kita mau read data penulis, update data penulis, dan delete data penulis. Dan di table penulis ini kita ada ID penulis, nama, alamat, nomor telepon, email. ID penulis ini kita gunakan sebagai primary key. Apa sih primary key? Primary key itu biasanya jadi kalau kita misalkan mencari sebuah data, kita hanya mencari kuncinya saja. Kuncinya saja di sini aku buat ID penulisnya aja. Jadi yang kalian hafalin cuma ID penulisnya aja. Sekarang kita buat codingannya di NetBeans. Kita buat codingannya di NetBeans. Kita buka dulu NetBeans-nya. Nah, di sini kita sudah buka NetBeans-nya, dan di sini aku udah buat web application toko buku. Di sini juga udah aku buat ada ya banyak. Kita pakai Hibernate. Di sini ada web page, aku buat add penulis dan view penulis, dan di source package kita ada DAO penulisnya. Terus di pojok sini kita juga ada tabel penulis. Nah, kita buat DAO penulis. DAO penulis itu apa sih? DAO penulis itu kita buat CRUD-nya di DAO penulis ini. Dan untuk setter getter untuk mengambil database dari database ke sini kita buat setter getter di tabel penulis. Dari tabel penulis ini juga kita membuat CRUD untuk mengambil datanya, dan untuk menjalankan CRUD-nya kita di DAO penulis ini. Di sini ada add penulis,
delete penulis, ada get by ID, terus ada retrieve table penulis, ada update penulis, insert penulis, insert untuk memasukkan datanya, update untuk mengubah datanya, get by ID untuk mengambil ID dari penulisnya, delete penulis untuk menghapus penulisnya, dan add penulis untuk menambahkan data dari penulisnya. Nah, terus di sini kita buat view penulis. View penulis ini di sini kita buat view penulis di sini kita buat desain dari web HTML ya. Kita buat desain dari web HTML ya di XHTML ini. Kita buat tampilan dari webnya itu sesuka hati kita mau buatnya kayak gimana, mau buat sekreatif mungkin deh pokoknya. Dan kita juga bisa menggunakan warna dalam webnya, kita bisa menggunakan warna yang sesuka hati kita aja. Nah, terus juga di view penulis ini kita bisa nyari nama penulisnya. Kita bisa nyari nama penulisnya. Terus kita bisa mengubah data penulisnya, kita bisa ngedelete data penulisnya. Dan kalau kita mau nambahin data penulisnya, kita buat lagi di add penulis. Di add penulis ini ya kita bisa nambahin data dari penulisnya. Sekarang aku akan demoin bagaimana caranya kita akan kita jalankan view dari penulis ini dari XHTML ya. Kita jalankan. Nah, di sini akan muncul kalau kita habis menjalankan yang di NetBeans, kita akan membuka halaman web seperti ini. Di awal kita udah buat data penulisnya ini. Di sini ada ID 20202, 20203, 20204. Coba kita cari 20201. 20201. Data tidak ditemukan karena di sini kita nggak ada di sini ID penulis 20201. Jadi coba kita tulis 20202, kita cari data penulisnya. Nah, di sini ada nama penulisnya, terus ada alamat dari penulisnya, ada nomor telepon dari penulisnya, dan ada alamat email dari penulisnya. Sekarang kita mau coba ubah. Misalnya kita ubah alamat dari penulisnya. Kita ubah. Data berhasil diubah. Sekarang kita balik ke sini. Coba kita copy dia. Awalnya masih di Surabaya ya. Coba kita refresh database-nya. Alamatnya sudah berubah di Tuban yang tadi kita buat. Coba kita mau nyoba yang hapus, kita masukkan misalnya 20204. Kita cari data penulisnya, ada namanya. Coba kita hapus dia,
Kita hapus nama penulis ini. Coba ya, kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita lihat sekarang. Di sini dia masih ada ya. Coba kita sekarang refresh. Data yang tadi kita cari di sini, terus kita hapus, di sini sudah tidak ada. Nah, ini untuk yang view. Ini untuk yang view penulis. Bagaimana dengan yang add penulis? Mari kita run yang add penulis. Run add penulis. Di sini sudah ada add penulis, di sini kita bisa masukin ID penulisnya, nama dari penulisnya, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya. Coba kita masukin ID penulisnya 20201 karena tadi 20201 kan belum ada. Kita masukin ID yang belum ada. Terus kita masukin namanya Arnold. Kita masukin namanya Arnold, terus kita masukin alamatnya misalnya Tangerang, terus kita masukin nomor teleponnya, kita misalnya aja ya, kita misalnya aja nomornya, terus kita masukin nama emailnya misalnya arnoldino@gmail.com. Kita masukin nama emailnya dia, terus kita simpan. Data berhasil disimpan. Mari kita lihat apakah data sudah tersimpan. Kita refresh. Data ID 20201 sudah ada, namanya Alno, alamat dari Tangerang, nomor teleponnya, dan email. Apa yang terjadi kalau kita mencet reset? Kalau kita mencet reset, halaman web ini akan balik ke yang awal. Kita bakalan balik ke yang awal. Di sini belum ada nama data penulis yang kita masukkan, dan kita bisa masukkan data penulis yang lainnya. Mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang CRUD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh. Mungkin udah itu aja. Sekian penjelasan CRUD dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.